Hello. Udah agak lumayan lama ya, mungkin around 2 weeks aku upload. uh, dan kali ini aku mau ngomongin soal mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Mungkin simple, tapi kok dipikir-pikir lagi ya karena terlalu sering mendengar tentang mengikut Tuhan, mungkin kita terlalu remeh gitu. Sebenarnya kita bayangin aja deh, misalnya kita ikut orang, kita jadikan seseorang tuh panutan, kita jadi seseorang kan itu our leader atau orang yang kita anggap ya aku ikut jalan dia, aku jadi pengikutnya, aku mau belajar dari dia. Itu kan otomatis kayak kita punya kita tahu nih orang ini mau ngapain, orang ini punya visi apa, orang ini value hidupnya apa, dan kita tahu kenapa kita ngikut dia gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan sama seperti kamu ikut Tuhan, karena lagi-lagi Kristen itu bukan cuma soal agama, tapi Kristen itu soal relasi personalmu sama Tuhan, dengan Yesus gitu. Jadi mungkin ada aja dari kita yang kenapa ikut Tuhan, ya oke, karena aku Kristen dari kecil. Aku mungkin ya karena, maaf kalau ribut, ikut orang tua. Ya karena aku mau dapat berkat, aku mau selamat, aku udah Kristen ya pasti ikut Yesus gitu kan. Tapi coba deh tanya lagi ke diri kalian, sebenarnya apa sih alasan kalian ikut Tuhan? Yang kalian bilang, aku nih orang Kristen, pengikut Yesus. Pengikut Yesus, apa yang kamu ikuti dari Yesus sebetulnya gitu, simpelnya. Dan kenapa? Apakah itu memang karena supaya I gain something, aku ya di drive sama apa bisa kamu dapat, atau egomu, atau memang kamu ngikut Yesus karena kamu tahu Yesus gitu loh, apa yang sudah dilakukan, apa sebenarnya yang sudah Yesus perbuat di hidupmu gitu. Kamu paham betul nggak kenapa kamu ikut Tuhan gitu. Sama tadi kayak kamu ikut orang, ya kamu tahu value-nya apa, kamu tahu arahnya kemana. Yesus, kau ikut Yesus tuh arahnya kemana, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hidupi sebagai pengikut Tuhan gitu. Kamu tahu itu nggak gitu. Sebenarnya aku ini dari pernah pembahasan di kelompok kecil soal hal mengikut Yesus gitu. Diambil dari Lukas 9, kalau mau baca Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kan pertanyaan menurutku juga, pertanyaan ini sederhana, remeh gitu, tapi sebenarnya dalam gitu. Jadi di sini kan dikasih tahu ada 3 macam orang yang dalam kutip mereka mau ikut Yesus, but ada hal-hal yang menghalangi mereka gitu. Ada orang yang mungkin ekspektasinya, kalau dilihat di sini ada orang ekspektasinya, ikut Yesus pasti aku, mungkin Yesus kan pada saat itu sangat tenar. Nah, orang ini adalah orang Farisi, pemuka agama yang ingin ikut Yesus. Yesus bilang, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi secara tidak langsung Yesus bilang, kamu jangan harap ikut Tuhan itu nyaman gitu. Jangan harap kamu bakal diterima semua orang, dihormati semua orang, karena nyatanya tidak gitu kan. Ada juga yang berkata dia mau, orang ini diajak Tuhan, ayo ikut aku, tapi dia bilang, aku mau urus keluargaku dulu, aku mau bukan berarti gak boleh ngurus keluarga ya, tapi dia bilang, nanti dulu deh, aku mau ikut Tuhan tapi nanti gitu, entah kapan tapi nanti, aku masih banyak hal yang masih aku mau capai, yang aku mau kerjakan, yang aku mau lakukan, jadi ikut Tuhan nanti dulu, karena itu menjadi beban, istilahnya gitu. Nah, yang ketiga, dia mau ikut Tuhan tapi dia bilang, izinkan aku pamitan dengan keluargaku. Terus Yesus bilang, setiap orang yang bersiap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini kok bisa dibilang orang yang dia mau ikut Tuhan tapi still looking back gitu. Maksudnya masih, hidupku di yang dulu lebih enak, hidupku yang lama kayaknya lebih nyaman deh gitu daripada ikut Tuhan gitu. Jadi masih looking back. Sini kan Tuhan dari jelas bilang nggak layak untuk kerajaan Allah, kok dia masih melihat hidupnya yang lama gitu, masih berpegang, masih kangen, masih suka dengan hidupnya yang lama. Padahal kan kita kalau dalam Kristus, kita sudah menjadi manusia yang baru, hidup yang baru, kita punya identitas yang baru, dan tentunya cara hidup yang baru gitu. Nah, bisa dipikir lagi, apakah kamu ikut Tuhan ada seperti tiga orang ini gitu.
ekspektasimu. Mungkin kamu ada juga yang mungkin nanti dulu Tuhan, atau yang ketiga aku mau ikut tapi setengah-setengah gitu loh, kayak setengah di hidup lama, setengah ikut Yesus itu, like kamu nggak beneran 100% gitu ikut Tuhan, tapi setengah-setengah. Bisa dipikir sendiri. Tapi intinya aku mau ngomong kalau Tuhan clear gitu, untuk Tuhan udah ngomong di depan di sini bahwa ikut Tuhan itu worth it. Tuhan mau semua orang yang menerima Kristus ya ikut Tuhan gitu. Tapi kamu juga harus tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kamu bayar, harga yang harus kamu bayar, hidup seperti apa yang mungkin ya nggak sesuai ekspektasimu gitu. Karena kamu udah give your life to God gitu, kamu sudah memberikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi ya hidupmu kan milikmu lagi. Aku bisa ngomong ini mudah, tapi sebenarnya ini sangat sulit karena dunia selalu mengatakan kayak, oh this is your life, you can do whatever you want, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, sesukamu, kamu cuma hidup sekali gitu. But faktanya kalau kamu sudah terima Kristus, ya kamu, your life is not yours anymore gitu. Kamu sudah miliknya Tuhan, kamu sudah hak ini ada, hidup ini adalah haknya Tuhan gitu. Ini jujur di aku sulit nerima waktu dulu, karena aku pikir gimana kalau nggak sesuai sama rencanaku dan lain-lain. Tapi itu lagi, Kristen adalah relasi sama Tuhan, jadi like this, jangan bayangin kayak oh aku bakal hidup susah dan lain-lain. Tapi aku bisa percaya ke Tuhan karena aku kenal Tuhan itu siapa. Balik lagi ke relasi gitu. Aku bisa ikut Tuhan karena aku tahu siapa itu Tuhan. Karena dalam prosesku Tuhan reveal, Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Bukan cuma Tuhan yang aku dengar, oh Tuhan itu Tuhannya setia, Tuhannya baik. Kita udah dengar seseorang nih ya, oh, orang ini setia, orang ini baik, orang ini bakal care soal kamu, bakal ngurusin kamu sama hidupmu, orang ini punya rencana yang baik untuk kamu, orang ini nepatin janjinya kok, orang ini tuh sacrifice himself for you, orang ini ya pokoknya semuanya kayak ya you have to follow him, tapi he takes care of you gitu. Aku bakal kok secara ini ya aku dengan tidak berat hati dong memberikan diriku gitu kan. Ya sama dengannya dengan Tuhan gitu. Mungkin awalnya aku sulit karena aku tidak kenal siapa itu Tuhan. Karena mungkin yang Tuhan yang aku rasa, Tuhan yang aku alami adalah Tuhan yang mungkin hubunganku sama Tuhan belum sedalam itu gitu. Jadi aku sulit mempercayakan hidupku, menyerahkan diriku, berserah pada Tuhan. Tapi dalam perjalanan sampai sekarang, buktinya Tuhan dengan caranya sendiri nunjukin ke aku, oh Fania, Eva, aku nih Tuhan yang setia, aku nih Bapak yang baik, aku nih punya rencana yang baik, aku care so much sama kamu. Dan ini karena aku akhirnya tahu Tuhan secara personal di hidupku, aku melihat dan aku merasakan itu sendiri, makanya aku willingly, aku secara willingly, sukarela untuk oke, Tuhan, I'm in, aku mau ikut Tuhan gitu. Dan kayak mungkin ya aku juga pernah di satu kali aku khawatir, aku bilang Tuhan gimana kalau aku ikut Tuhan terus aku nggak ada teman, aku ikut Tuhan terus kayak aku merasa sendiri gitu. Dan itu yang aku rasa di sini udah Tuhan ngomong juga bahwa nggak mudah gitu juga tentang kerajaan Allah itu bukan jalan yang lebar dan banyak orang, tapi jalan yang sempit dan sepi gitu. Tapi di satu kali Tuhan kayak ngomong ke aku, Van, Tuhan ini mau ngajak kamu ke pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, tapi kamu tidak mau karena kamu mau validasi orang, kamu mau penerimaan dari dunia, kamu mau mendapat penerimaan dari orang-orang sekitarmu. Itu nggak sebanding, Van, gitu. Ini Tuhan yang punya alam semesta, Tuhan yang begitu besar, yang ingin show himself, mau dekat sama aku, mau menunjukkan siapa dia ke hidupku. Dan aku kayak dengan hal yang remeh, yang penerimaan orang, aku khawatir sama penerimaan orang, itu nggak sebanding gitu. Tentunya lebih berharga dong aku bisa kenal Tuhanku gitu, daripada mendapat validasi dan penghargaan, penerimaan dari orang-orang yang belum tentu mereka kenal Tuhan, yang sementara lah istilahnya. Terus aku kayak oke, Tuhan. Dan Tuhan bilang
ada satu yang Tuhan akhirnya ingatin juga, kayak no, you will not be lonely, kamu gak akan sendiri karena ada aku gitu. Yang pertama ada Tuhan, you have God. Dan yang kedua, God will taruh orang-orang intentionally yang bakal berjalan dengan kamu dalam perjalanan iman selama hidupmu gitu, mau itu short term or long term. Nah itu hal yang Tuhan janjiin sih ke aku. So percayalah gitu, misalnya kalau Tuhan bilang right now kamu harus ikut Tuhan, ikutlah Tuhan gitu. Dan juga aku selalu diingetin sama, ini aku dapat dari John Piper, bahwa Tuhan itu mau you 100%, not 99,9%, bukan 90%, bukan 70% ikut Tuhan. Itu sama saja kamu tidak taat, kamu tidak ikut Tuhan. God want you to follow Him 100%, seluruh hidupmu gitu. God wants all of you, karena Tuhan, ya lagi-lagi kalau aku sih kayak Tuhan udah memberikan segala-galanya untuk aku, and I have to give Him gitu. Dan give Him ini karena aku kenal Tuhan itu siapa. Dia tidak akan mengecewakan, Dia tidak akan menyenangkan hal buruk, Dia care, peduli sama aku, dan I have a new life gitu, new purpose yang aku yakin dunia gak akan tawarin like that. So ya mungkin refleksi untuk kalian lagi, kayak kalian ikut Tuhan sampai saat ini, alasannya apa motivasinya, apakah itu salah, apakah itu benar, apakah itu karena Tuhan atau karena dirimu, atau hanya kamu ikut Tuhan karena ajakan orang sekitar gitu. Bisa refleksi lagi kan ya. Seperti aku mau sebelumnya, pray to God, karena jujur aku juga dalam proses yang lama juga untuk akhirnya bilang I want to follow God 100%, karena ya mungkin karena aku pernah dikecewakan atau apa, jadi sulit gitu. Tapi Tuhan yang sabar dan aku bisa bilang you will not regret it gitu, untuk ikut Tuhan 100%. Yes, that's all untuk video hari ini. See you in the next video. Bye bye.